ini pribadi seorang presiden. Ini berkaitan dengan masa depan bangsa Indonesia. Yang dipersoalkan bukan presiden ceking, bukan presiden kurang gizi, bukan. Ini syarat untuk menjadi presiden yang diatur dalam konstitusi itu tidak terpenuhi. Kalau sampai ini tidak terpenuhi, kan ini presiden kurang syarat, berarti tidak syah, berarti ilegal, berarti inkonstitusional. Padahal dia sudah bersumpah menurut pasal 9 Undang-Undang Dasar 45, dia bersumpah demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Demi Allah. Ternyata dia digugat tidak datang, kan tidak menjalankan undang-undang. Semua rakyat harus bicara. Semua rakyat harus bicara. Ini sumbernya adalah dari kebohongan. Nah, ini yang pertama yang ingin ditegakkan oleh Bapak Bambang Tri dan juga kuasa hukum, sesuatu yang sangat mulia dan akan menjadikan negara ini yang sudah terperosok di dalam jurang tadi ini bisa kita angkat kembali. Kenapa kami ambil gugatan? Karena ini masalah yang penting, bukan sebagaimana disampaikan oleh Saudara Dini Purwono, ini gugatan ngeprank, bukan. Ini penting sekali. Karena isunya isu yang sangat berkaitan dengan legalitas seorang presiden, dan kami justru ingin membersihkan presiden dari praduga ijazahnya palsu melalui apa? Melalui proses hukum. Kalau nanti hakim menyatakan menolak, berarti presiden bisa bersih. Tentu kita berharap Pak Presiden Joko Widodo juga mau datang ke pengadilan untuk menunjukkan, untuk menyampaikan apa-apa yang digugat oleh Bambang Tri. Gugatan Bambang Tri tidak mempersoalkan apakah Pak Jokowi kuliah di UGM atau tidak, betul kuliah atau tidak. Jadi ini hanya soal alat bukti saja kok Pak, gitu. Apa yang dialami klien kami, baik Bambang Tri maupun Gus Nuril, tidak lepas dari ikhtiar keduanya untuk mencoba menegakkan kebenaran dan mencari keadilan. Kebenaran tentang apa? Tentang kesahihan ijazah dari Saudara Joko Widodo. Keadilan tentang apa? Keadilan agar ada putusan dari hakim yang mengadili perkara, apakah benar Saudara Joko Widodo telah melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan ijazah palsu dalam proses Pilpres 2019 atau tidak. Dari isu ijazah palsu hingga sosok pemersatu, Presiden Jokowi bertemu geng kuliahnya. Pada Minggu 16 Oktober 2022, Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri datang ke Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan pantauan Kompas, Presiden tiba di hotel dengan sedan hitam bernomor polisi RI1 sekitar pukul 09.00. Para menteri yang terlihat hadir pada kesempatan tersebut meliputi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadialia, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Tak ketinggalan pula Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sidang perdana gugatan yang diajukan Bambang Tri Mulyono kepada Presiden Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu akan digelar 18 Oktober mendatang. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilansir SIP PN Jakarta Pusat Jumat 14 Oktober 2022. Sidang akan digelar di ruang ahli sidang, rencananya dimulai pukul 09.40 WIB sampai selesai. Diketahui sebelumnya gugatan yang dilayangkan Bambang itu terkait dengan tudingan ijazah palsu yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2019 sampai 2024. Gugatan itu didaftarkan pada Senin 3 Oktober. Dilansir SIP PN Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober gugatan itu dilayangkan oleh Bambang Tri Mulyono. Gugatan tersebut didaftarkan dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan itu telah terregister dengan nomor perkara 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat. Dalam gugatan ini Bambang menggandeng Ahmad Kozinudin sebagai penasihat hukum. Adapun para tergugatnya adalah tergugat 1 Presiden Jokowi, tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum atau KPU, tergugat 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, serta tergugat 4 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemenristek Tekdikti. Berikut ini petitumnya. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangannya tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas nama Joko Widodo. 3. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen
dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu. Sebagai kelengkapan syarat pencalonan tergugat 1 untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R per KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. Tanggapan KSP menanggapi hal itu, tenaga ahli utama kantor staf presiden Ade Irfan Pulungan mengaku belum membaca detail mengenai dalil-dalil yang diajukan. Namun dia menegaskan proses administrasi yang sudah berlangsung tentunya sudah melalui beragam klarifikasi dan verifikasi yang tidak sembarangan. Bambang Trimulyono jadi tersangka penistaan agama. Terbaru, tim Direktorat Siber Bareskrim Polri menangkap Bambang Trimulyono, pria yang menggugat Presiden Jokowi mengenai dugaan ijazah palsu. Bambang ditangkap berkaitan dengan laporan polisi mengenai dugaan kasus penistaan agama, bukan berarti gugatan soal ijazah. Kemudian Polri menetapkan Bambang Trimulyono sebagai tersangka penistaan agama serta ujaran kebencian. Satu tersangka lainnya adalah Sugi Nurharja. Adapun Bambang disebut menyebarkan ujaran kebencian lewat YouTube Gus Nur 13. Adapun para tergugatnya adalah tergugat 1 Presiden Jokowi, tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum atau KPU, tergugat 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, serta tergugat 4 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemenristek Tekdikti. Berikut ini petitumnya. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas nama Joko Widodo. 3. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu. Sebagai kelengkapan syarat pencalonan tergugat 1 untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R per KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. Tanggapan KSP menanggapi hal itu, tenaga ahli utama kantor staf presiden Ade Irfan Pulungan mengaku belum membaca detail mengenai dalil-dalil yang diajukan. Namun dia menegaskan proses administrasi yang sudah berlangsung tentunya sudah melalui beragam klarifikasi dan verifikasi yang tidak sembarangan. Bambang Trimulyono jadi tersangka penistaan agama. Terbaru, tim Direktorat Siber Bareskrim Polri menangkap Bambang Trimulyono, pria yang menggugat Presiden Jokowi mengenai dugaan ijazah palsu. Bambang ditangkap berkaitan dengan laporan polisi mengenai dugaan kasus penistaan agama, bukan berarti gugatan soal ijazah. Kemudian Polri menetapkan Bambang Trimulyono sebagai tersangka penistaan agama serta ujaran kebencian. 1 tersangka lainnya adalah Sugi Nurharja. Adapun Bambang disebut menyebarkan ujaran kebencian lewat YouTube Gus Nur 13.